Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, berjumpa kembali dalam Ustadz Aris Wibowo Channel. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, hari ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang risalah puasa yang saat ini kita akan membahas, yaitu sunnah-sunnah dalam puasa. Hal-hal yang disunahkan dalam berpuasa adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah makan sahur dengan mengakhirkannya. Para ulama telah sepakat tentang sunnahnya sahur untuk puasa. Meski demikian, tanpa sahur pun puasa tetap boleh. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, makan sahurlah karena sahur itu barokah. Hadis riwayat Bukhari. Dasar lainnya adalah hadis berikut ini dengan sanad Zaid dari Al-Miqdam bin Ma'diqar dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kamu makan sahur karena sahur itu makanan yang diberkati. Hadis riwayat An-Nasa'i. Makan sahur itu menjadi barokah karena salah satunya berfungsi untuk mempersiapkan tubuh yang tidak akan menerima makan dan minum sehari penuh. Selain itu, meski secara langsung tidak berkaitan dengan penguatan tubuh, tetapi sahur itu tetap sunnah dan mengandung keberkahan. Misalnya, buat mereka yang terlambat bangun hingga mendekati waktu subuh, tidak tersisa waktu kecuali dengan beberapa menit saja, maka tetap disunahkan sahur meski hanya dengan segelas air putih saja. Karena dalam sahur itu ada barokah. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sahur itu barokah, maka jangan tinggalkan meski hanya dengan seteguk air. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang sahur. Hadis riwayat Ahmad. Disunahkan untuk mengakhirkan makan sahur hingga mendekati waktu subuh. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu marfu'an, umatku masih dalam kebaikan selama mendahulukan buka puasa dan mengakhirkan sahur. Hadis riwayat Ahmad. Di dalam sanad hadis ini adalah Sulaiman bin Abi Utsman yang majhul. Kedua, sunnah-sunnah dalam puasa adalah berbuka dengan mendahulukannya. Disunahkan dalam berbuka puasa untuk mentakjil atau mendahulukan berbuka sebelum sholat maghrib, meski hanya dengan seteguk air atau sebutir kurma. Dari Sahal bin Sa'ad bahwa Nabi SAW bersabda, umatku masih dalam kebaikan selama mendahulukan berbuka. Hadis riwayat Bukhari. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW berbuka dengan rutab, kurma muda, sebelum sholat. Bila tidak ada maka dengan kurma, bila tidak ada maka dengan minum air. Hadis riwayat Abu Daud. Ketiga, berdoa ketika berbuka. Disunahkan membaca doa yang ma'tsur dari Rasulullah SAW ketika berbuka puasa. Karena doa orang yang puasa dan berbuka termasuk doa yang tidak tertolak. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, bagi orang yang berpuasa ketika sedang berbuka ada doa yang tidak akan ditolak. 3 orang yang tidak tertolak doanya, orang puasa hingga berbuka, imam yang adil, dan orang yang dizalimi. Hadis riwayat Tirmidzi. Sedangkan teks doa yang diajarkan Rasulullah SAW antara lain, ya Allah, kepada Engkaulah aku berpuasa dan dengan rizki darimu aku berbuka. Doa ini didasarkan oleh sebuah hadis mursal riwayat Abu Daud dan Al-Baihaqi, yaitu zahabaz zama'u wa batalatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Telah hilang haus dan telah basah tenggorokan dan telah pasti balasan insyaallah. Lafaz doa ini didasarkan atas hadis Abu Daud dan An-Nasa'i. Keempat, memberi makan orang berbuka.
Memberi makan saat berbuka bagi orang yang berpuasa sangat dianjurkan karena balasannya sangat besar, sebesar pahala orang yang diberi makan itu tanpa dikurangi. Bahkan meski hanya mampu memberi sebutir kurma atau seteguk air putih saja. Tapi lebih utama bila dapat memberi makanan yang cukup dan bisa mengenyangkan perutnya. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang memberi makan saat berbuka untuk orang yang puasa, maka dia mendapat pahala seperti pahala orang yang diberi makannya itu tanpa dikurangi sedikit pun dari pahalanya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kelima, mandi. Disunahkan untuk mandi baik dari janabah, haid atau nifas sebelum masuk waktu fajar, agar berada dalam kondisi suci saat melakukan puasa dan terlepas dari khilaf. Abu Hurairah yang mengatakan bahwa orang yang berhadas besar tidak syah puasanya. Meski demikian, menurut jumhur ulama, apabila seseorang sedang mengalami junub dan belum sempat mandi, padahal waktu subuh sudah masuk, maka puasanya sah. Adalah Rasulullah SAW pernah masuk waktu subuh dalam keadaan junub karena jima, bukan karena mimpi. Kemudian beliau mandi dan berpuasa. Keenam, menjaga lidah dan anggota tubuh. Disunahkan untuk meninggalkan semua perkataan kotor dan keji serta perkataan yang membawa kepada kefasikan dan kejahatan. Termasuk di dalamnya adalah gibah, bergunjing, namimah, mengadu domba, dusta dan kebohongan. Meski tidak sampai membatalkan puasanya, namun pahalanya hilang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan perbuatannya itu sendiri hukumnya haram, baik dalam bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Sabda Rasulullah SAW, siapa yang tidak meninggalkan perkataan kotor dan perbuatannya, maka Allah tidak butuh dia untuk meninggalkan makan minumnya atau puasanya. Hadis riwayat Bukhari. Apabila kamu berpuasa, maka jangan berkata keji dan kotor. Bila ada orang mencacinya atau memeranginya, maka hendaklah dia berkata, sungguh aku sedang puasa. Mengatakan aku sedang puasa dilakukan bila saat itu sedang puasa Ramadan yang hukumnya wajib. Tetapi bila saat itu sedang puasa sunnah, maka tidak perlu mengatakan sedang puasa agar tidak menjadi riya. Karena itu cukup dia menahan diri dan mengatakan dalam hati. Ketujuh, meninggalkan nafsu atau syahwat. Ada nafsu dan syahwat tertentu yang tidak sampai membatalkan puasa, seperti menikmati wewangian, melihat sesuatu yang menyenangkan dan halal, mendengarkan dan meraba meski pada dasarnya tidak membatalkan puasa selama dalam koridor syar'i, namun disunahkan untuk meninggalkannya, seperti bercumbu antara suami dan istri selama tidak keluar mani, atau tidak melakukan hubungan seksual sesungguhnya tidak membatalkan puasa, tetapi sebaiknya hal itu ditinggalkan untuk mendapatkan keutamaan puasa. 8. Memperbanyak sedekah. Termasuk diantaranya adalah memberi keluasan belanja pada keluarga, berbuat ihsan kepada famili dan kerabat, serta memperbanyak sedekah. Adalah Rasulullah SAW orang yang paling bagus dalam kebajikan dan menjadi paling baik saat bulan Ramadan ketika Jibril AS mendatanginya. Adapun hikmah yang bisa didapat dari perbuatan ini adalah membesarkan hati kaum muslimin serta memberikan kegembiraan pada mereka sebagai dorongan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 9. Menyibukkan diri dengan ilmu dan tilawah. Disunahkan untuk memperbanyak mendalami ilmu serta membaca Al-Quran, sholawat pada Nabi dan zikir-zikir baik pada siang hari atau malam hari puasa, tergantung luangnya waktu untuk melakukannya. Jibril alaihissalam mendatangi Rasulullah SAW pada tiap malam bulan Ramadan dan mengajarkan Al-Quran. Ke-10 dan yang terakhir adalah beriktikaf. Disunahkan untuk beriktikaf terutama pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Salah satunya untuk mendapatkan pahala Lailatul Qadar yang menurut Rasulullah SAW ada pada malam-malam 10 terakhir bulan Ramadan. Aisyah radhiyallahu anha berkata, bila telah memasuki 10 malam terakhir bulan Ramadan, Nabi SAW menghidupkan malam
membangunkan keluarganya, istrinya, dan meninggalkan istrinya, tidak berhubungan suami istri. Juga disunahkan untuk membaca pada Lailatul Qadar doa sebagai berikut, yaitu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sungguh engkau mencintai maaf, maka maafkanlah aku. Sahabatku, itulah hal-hal yang disunahkan dalam puasa Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa melakukannya sehingga semakin sempurna puasa kita. Kita bertemu lagi pada kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Sahabatku, jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel dakwah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.